Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi isi kandungan Al-Qur'an, dan berusaha semaksimal mungkin dengan tenaga dan pikiran yang kita miliki untuk mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an wa 'allama, kemudian mengajarkannya. Al-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-26. Betul Bu? Betul pula katanya. Malam 25 baru. Allahu Akbar. Sengaja Ustaz. Rupanya pikirannya tidak sefokus, nampaknya kemana-mana pikirannya. Masyaallah. Malam yang ke-25 di bulan Ramadan. Kalau Ustaz perhatikan, memang dari hari pertama kemarin sampai malam ini sih nggak pernah Ustaz di sini salat Isya, tapi biasanya Ustaz sering ke sini maghrib Isya. Tapi semalam bulan Ramadan ini karena memang kesibukan yang lain. Tapi Ustaz yakin kalau dibandingkan 10 hari pertama kemarin dengan 10 yang terakhir ini, dan alhamdulillah sekarang sudah pada ke-25, Ustaz yakin sekarang ini tinggal pemain-pemain inti. Ya Pak ya. Nah, pemain-pemain inti kan. Artinya ya di luar bulan Ramadan, ini juga lah orangnya. Tapi kemarin barangkali di hari pertama, kedua dan ketiga orang penuh nih. Ya Pak Bu. Subhanallah. Artinya apa? Memang di akhir bulan Ramadan ini, apalagi ini sudah sampai 25 besok, insya Allah umur kita panjang, dan mudah-mudahan sampai nanti di akhir Ramadan 29 ataupun 30 Ramadan kita bertahan, dan semoga yang selalu kita baca la'allakum tattaqun, semoga kita mendapat predikat takwa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini lebih kurang 10 menit atau lebih sedikit nanti, mudah-mudahan kita maksimalkan waktunya. Apa yang ingin Ustaz sampaikan pada malam hari ini, karena tadi pembawa acara tidak menyampaikan apa tema kita pada hari ini, untuk itu Ustaz membuat tema sendiri. Enggak apa-apa Pak? Jangan pula nanti ada protes, kan bukan itu temanya malam hari ini, kenapa dirubah? Pembawa acara tadi kan dibilangnya
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Aduh Ustaz, masalah iman udah khatam saya Ustaz. Ini bukan masalah khatam atau tidak. Cuman setelah Ustaz sampaikan nanti beberapa ciri, insya Allah ada 6 ciri. Coba kita evaluasi diri kita. Kita lihat diri kita, sudahkah ada ciri yang itu pada diri kita? Atau mungkin belum? Atau mungkin 1 atau 2 sudah ada, yang lainnya belum? Ini yang harus kita berusaha untuk mencarinya, untuk menggapainya, supaya kita disebut dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala betul beriman kepada Allah. Kalau hanya sekedar pengakuan, siapa saja bisa mengaku aku beriman kepada Allah. Orang yang tak berpuasa aja ketika kita jumpa di pasar, tapi dia Islamnya, kamu tak beriman. Nih katanya nanti ke kita, jangan, ini dia ngaku beriman. Kau kan pengakuan. Kemakuan siapa aja bisa ngaku, tapi apakah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai hamba Allah yang beriman? Nih, kita lihat nanti ciri-cirinya. Berbicara tentang iman, sekali lagi, rukun iman kita hafal, dan kecil lagi kita hafal rukun iman. Definisi iman lancar. Apa itu pengertian iman? Lancar kita, Pak. Ya Pak, lancar. Pak Imam, iya Ustaz katanya, alhamdulillah. Apa itu definisi iman? Al-iman. Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan sebenar-benarnya dalam hati tanpa sedikit pun keraguan. Jangan ragu sedikit pun. Itu satu. Kemudian wal iqrar bil lisan, diucapkan dengan lidah kita. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang kita kenal sebagai 2 kalimat syahadat. Kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, wal af'al bil arkan. Kita kerjakan. Kita ngaku beriman kepada Allah, buktikan, realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seyogyanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal af'alu bil arkan, seluruh anggota tubuh kita ini merealisasikan, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita puasa pun kita puasa. Allah perintahkan kita haji, bagi yang mampu kita kerjakan haji. Allah perintahkan kita beramal ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita pun kita lakukan ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kepadamu ya Allah. Itu definisi iman baru. Bagaimana ciri iman? Kita maksimalkan waktu yang ada. Ciri orang benar-benar beriman itu bukanlah Ustaz mengutip pendapat para ulama juga tidak, tapi mengutip dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lihat dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sekali lagi Pak, orang yang beriman. Kalau kita buka kitab tafsir, kata-kata orang yang beriman di sini, para mufassir menjelaskan adalah orang yang sempurna keimanannya. Dengan kata lain, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Nah, yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Itu dia. Disebut nama Allah, Subhanallah. Rasakan dalam jiwa ini. Lalu ada yang bertanya, bagaimana getaran tersebut Ustaz? Ya, kalaupun ada yang mengarti-artikan, mengumpama-umpamakan, itu hanya sekedar perumpamaan saja. Seperti ini, seperti itu. Sesungguhnya yang mengetahui dan
merasakan getaran tersebut adalah kita sendiri, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan getaran tersebut. Tak ada orang yang tahu. Kalau lagi diumpamakan, bolehlah kita umpamakan. Contoh, ini contoh ya dunia lah seperti itu. Taruhlah namanya Ahmad. Pak Ahmad ada ya. Karena yang bicara ini juga Ahmad juga. Cuman Ahmad Badawi ya. Kalau yang panggilan kita Ahmad, Pak Ahmad juga ya. Gini umpamanya, Mat, ya, kamu mendapat hadiah dari BRI. Ada getaran dirasakan. Oh, gitu kan? Seperti ada getaran. Karena kita disebut mendapat hadiah dari Bank BRI. Ini juga kita disebut nama Allah. Alhamdulillah, ada getaran terasa. Lalu bagaimana Ustaz kalau tidak ada kita merasakan apa-apa ketika disebut nama Allah? Ya terjawab, sudah berarti iman kita juga masih biasa-biasa saja, hanya pengakuan-pengakuan aja baru. Lanjut, ciri yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Pak, Bu, ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengar orang saja kita dibacakannya ayat Al-Quran, kemudian kita dengar, kita merasakan tambahan iman, apalah lagi kita sendiri yang membaca Al-Quran. Lebih daripada itu, apalah lagi kita membaca Al-Quran di sepertiga malam yang terakhir ketika kita sholat tahajud. Selesai sholat tahajud kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa terasa bercucuran air mata kita. Itu bentuk apa? Karena kita memang merasa dekat dengan Allah, kita takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kita dekati Allah, taqarrub ilallah. Beda dengan kalau kita takut kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, umpamanya takut kepada harimau, hewannya, apalagi takut kepada singa, kepada gajah, kita jauhi, betul nggak Bu? Jangan dekat-dekat kita takut kepada harimau, tapi datang ke depannya, iya selesai nanti dibuatnya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, dekati Allah, taqarrub ilallah, dekati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, bertambah iman kita. Sudah dua cirinya. Sudah ada enggak pada diri kita? Untuk usah dijawab, jawab masing-masing. Kemudian ciri yang ketiga, kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sekali lagi orang yang beriman disebutkan di sini. Siapa mereka? Kalau kita urutkan dari yang tadi sudah dua, tambah ini yang ketiga. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Pak, Bu, apakah kita sudah merasakan khusyuk dalam salat? Susah menjawabnya kan? Kalau kita sudah merasakan khusyuk dalam sholat, itu berarti kita tandanya yang benar-benar beriman kepada Allah. Tapi kalau masih ada di antara kita yang sholat, contohnya adalah sholat Isya, tidak pula berjamaah, sholat sendiri, entah itu di rumah atau karena terlambat sholat sendiri dia, Allahu Akbar, sholat dia, satu rakaat, dua rakaat, terus dia sholat. Ini sudah 3 rakaat, aku sudah 4 rakaat. Dan lupa itu.
masih 3, perang ini di dalam. Udah 4 dah. Di dalam juga menjawab, bingung. Ini sudah 4 atau 3? 3 atau 4? Ini menandakan apa? Menandakan ketidakhusukan kita dalam sholat. Kalau kita khusyuk akan lupa kita rokaatnya, betul Pak? Ini bisa lupa rokaatnya. Mungkin ya bapak-bapak ibu-ibu sih gak pernah, tapi terus terang Ustadz yang menyampaikan ini pernah seperti itu, lupa rokaatnya. Allahu Akbar. Tapi Pak, kalau memang kita lupa rokaatnya, ini sudah rokaat ketiga atau yang keempat, ambil yang paling sedikit, putuskan 3 rokaat. Kalau kita memang begitu hukum fikihnya, fikih sholat. Kita lanjutkan Bapak Ibu termasuk Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi cirinya? Ciri yang keempat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjaga perkataan dan perbuatannya. Orang yang beriman itu akan dijaganya perkataannya, dia tak sembarang ngomong. Dia akan ngomong yang baik-baik. Dia akan ngomong yang biasa-biasa saja. Dia tak mau membentak apalagi lagi berbohong. Dia tidak mau berbicara apabila memang bicaranya ini bisa menyakitkan orang lain, apalah lagi dalam pembicaraannya itu mengandung ghibah, membicarakan aib ataupun kejelekan orang lain. Dia tak mau. Kalau orang yang beriman, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Apabila kamu mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, berbicaralah, cakaplah dengan perkataan ataupun dengan pembicaraan yang baik-baik saja, kata Rasulullah. Atau kalau tidak, lebih baik diam. Lebih baik diam Pak, daripada kita berbicara tapi pembicaraan kita di situ mengundang bohong barangkali, atau bisa di situ ada ghibah, membicarakan aib orang lain dan segala macamnya. Memang ini ada salah satu contoh, ada juga teman Ustadz dulu, waktu Ustadz dulu di pesantren. Memang ada kawan Ustadz, dia memang seperti mengamalkan ini ayat hadis Rasulullah SAW. Dia banyak diam Pak, Masya Allah, banyak diam. Tapi sekali dia ngomong menyakitkan hati, ini juga tak benar. Udahlah jarang ngomong, tapi sekali ngomong menyakitkan hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga yang seperti ini. Memang jarang dia ngomong, tapi sekali ngomong menyinggung, menyindir dan segala macam. Dan juga ini bukan mengamalkan hadis Rasulullah SAW tadi, ya. Yang jelas kata Rasulullah, kalau seandainya banyak ngomong seperti Ustaz sekarang ini kan banyak ngomong nih, dan insya Allah terpelihara dari kata-kata bohong. Itu doa Ustaz kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya waktunya untuk ngomong. Ada juga waktunya untuk mustami mendengar. Ya, seperti bapak-bapak, ya memang waktunya Ustaz di sini, ya Ustaz yang ngomong. Ustaz pegang mic. Nanti kalau bapak sini pegang mic, Ustaz yang dengar, enggak apa-apa. Ad-dinun nasihat, agama itu saling nasihat, menasihati. Ustaz di sini duduk bukan berarti Ustaz yang lebih baik daripada bapak, tidak. Lebih mengetahui daripada bapak, tidak. Tapi mungkin memang takdirnya Ustaz harus ngomong di sini untuk malam hari ini. Dan ada saat waktunya nanti bapak yang ngomong di sini, Ustaz yang duduk di situ. Kemudian ciri berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang membayar zakat. Orang yang beriman itu, yang benar-benar beriman, dia akan membayar zakat. Zakat ya secara umum sebenarnya lebihnya pembahasan hari ini karena dari Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru itu tentang zakat, kewajiban membayar zakat. Nah, ini masuk juga dalam kajian kita tentang zakat. Ada 2 yang kita kenal. Yang satu adalah zakatul mal, zakat harta, dan yang kedua zakatul fitri ataupun zakat fitrah. Zakat mal itu apa? Bisa jadi peternakan, bisa jadi perdagangan, bisa jadi apa lagi? Profesi dan lain-lainnya lah. Seperti ya penemuan harta tambang seperti itu, harta tambang. Dan juga ya seperti pertanian tadi, sawit, padi dan segala macam. Dan itu sudah diatur ketentuan-ketentuannya, berapa kadar dan ukurannya yang harus dibayarkan.
di dalam fikih Islam. Yang jelas sampai haul dan nisabnya. Kalau harta sampai haul dan nisabnya, dan itu sudah diatur dalam Islam. Jadi kalau kita punya uang lah umpamanya simpanan, dan ia sampai nisab, dan kemudian sampai pula ia 1 tahun ataupun 12 bulan, Pak Bu, keluarkan itu zakat. Keluarkan. Jangan kita mencari-cari jalan keluar, mencari-cari alasan untuk tidak dikeluarkan zakatnya. Apabila memang sudah jatuh, kita wajib membayar zakat. Tidak mau kita mengeluarkannya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya diberikan waktu 5 tahun untuk kita. Kalau kita tidak mau membayarkan zakat tersebut, setelah 5 tahun nanti dia akan keluar secara sendirinya, dengan caranya sendiri. Lebih-lebih lagi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan rezeki tersebut. Kenapa kita terlalu pelit untuk mengeluarkannya? Padahal juga kita tahu dalam kajiannya, zakat itu adalah untuk membersihkan, untuk mensucikan harta dan jiwa kita. Bukan sekedar harta, bahkan jiwa kita pun dibersihkannya. Dan orang yang berzakat, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, janji Allah akan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tahu kita itu. Masalul ladina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Hafal kita firman-Nya. 1 kita berinfak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 7, dan yang 7 ini tumbuh lagi 1 tangkainya 100 biji, dan kemudian kalau kali 7 700 Allah balas kepada kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah juga punya kuasa untuk menambah dari yang 700 tadi, bahkan lebih daripada 700. Innallaha sami'un alim. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan juga Maha mengetahui. Tapi tahu kita teorinya, kadang-kadang memang prakteknya ini yang sulit. Sekali lagi, bila mana kita mengaku beriman kepada Allah, bayarlah zakat. Kemudian yang kedua tentunya zakatul fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah ada yang membayar zakat. Alhamdulillah, Ustaz lihat ada yang membayar dengan makanan pokok. Kalau kita di Indonesia umumnya kan beras yang kita makan. Dan kemudian ada yang membayar uang sesuai dengan ketentuannya. Kalau seandainya memang ditentukan kita di sini 2,5 kilogram beras, ya itulah 1 zakat. Berapa harganya sesuai dengan beras yang kita makan. Ya, jadi masalah zakat fitrah saja tidak terlalu detail, dan tolong ya, ini hanya himbauan saja dari Ustaz, jangan sampai kita membayar zakat ketika nanti khatib pada Idul Fitri naik ke mimbar. Kalau sudah khatib naik mimbar, baru kita bayar zakat, tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah, tapi hanya sebagai sedekah biasa saja. Kemudian yang terakhir, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini yang keenam ini agak keluh rasanya lidah Ustaz menyampaikannya, tapi karena ini ayat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz beranikan aja lah. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Subhanallah, betapa bersihnya Islam. Ini ayat Al-Quran sudah turun lebih dari 1400 tahun yang lalu, bahkan 1442 Hijriah sekarang. Artinya apa? Sudah ribuan tahun yang lalu ini Al-Quran, ayat Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ini ayat Allah, betapa suci dan bersihnya Islam. Dan kita tahu ada satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Kenapa Ustaz bilang seperti itu, lebih berbahaya daripada COVID-19? Kalau COVID-19 kita tahu juga sudah ada ditemukan vaksinnya. Sementara virus yang disebabkan ini nanti
belum ada ditemukan vaksinnya. Dan bahkan virus COVID-19 setelah ada yang terinfeksi COVID-19, sebagaimana yang kita tahu juga banyak yang bisa disembuhkan dan sembuh total. Dan kalau diserang oleh virus yang mau kita sebutkan ini, kalau sudah terinfeksi tak ada sembuhnya, bahkan sampai ajal menjemput. Nah, apa virus yang Ustaz maksud? Ini yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita baca, virus HIV/AIDS. Kalau sudah terjangkit oleh virus tersebut, tak ada sembuhnya. Perlahan-lahan penderitanya yang dijangkit oleh virus tersebut, tak ada sembuhnya sampai ajal menjemput orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS tadi. Dan salah satu penularannya yang terbesar adalah karena tidak menjaga kemaluan. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dan kita dengar tadi dari ciri yang pertama sampai ciri yang keenam, sudah ada tidak pada diri kita masing-masing? Kalau sudah ada, alhamdulillahirabbil alamin, kita pertahankan sampai akhir hayat. Tapi kalau belum, kita berusaha untuk menggapainya. Walaupun Ustaz tidak membatasi dari 6 ciri ini, tapi paling tidak ini adalah garis-garis besarnya ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.